Banyak orang yang tidak pernah mengira bahwa tikus adalah hewan yang pintar. Justru, bagaimana kecerdikan tikus inilah yang menjadi alasan utama mengapa mereka sangat sulit untuk dikendalikan apabila mereka sudah menemukan akses masuk ke dalam rumah kita. Berikut adalah 5 alasan mengapa tikus adalah hewan yang pintar dan sulit dikendalikan di rumah. Pertama, tikus memiliki tubuh yang fleksibel. Ukuran tubuh tikus yang sangat bervariasi tergantung pada spesies atau jenis tikus. Namun secara umum, ukuran tubuh hama tikus berkisar dari beberapa inci hingga mencapai 10 inci untuk jenis tikus besar di Indonesia. Kemampuan tikus masuk rumah melalui lubang atau celah sekecil 1 cm membuat banyak orang berpikir apabila tikus memiliki tubuh yang terdiri dari tulang lunak. Padahal sesungguhnya, tikus memiliki struktur tubuh yang terdiri dari tulang yang terhubung dengan sendi dan tulang rawan sama halnya seperti manusia. Bentuk tubuh tikus yang panjang dan cenderung berbentuk seperti silinder merupakan alasan utama kenapa tikus bisa masuk rumah. Tubuh tikus yang fleksibel ini memudahkan mereka untuk melakukan hal-hal seperti berlari di terowongan dan melalui ruangan yang sempit. Kedua, tikus berkembang biak dengan cepat. Tentu bukan rahasia umum lagi apabila tikus dapat berkembang biak dengan sangat cepat. Seekor tikus betina umumnya mengandung 6-8 kali selama setahun, dengan masa kehamilan yang relatif singkat, di antaranya 21-24 hari. Umumnya tikus betina mampu melahirkan 12 anak tikus atau lebih. Meskipun pada banyak kasus tikus betina lebih sering melahirkan 5-10 anak tikus. Salah satu sebab kenapa tikus dapat berkembang biak dengan sangat cepat adalah kemampuan tikus untuk mencapai tingkat kematangan seksual dalam waktu yang cukup singkat. Tikus jantan sendiri membutuhkan waktu 10-12 minggu dan tikus betina 8-9 minggu. Ini berarti bahwa suatu populasi tikus dapat membengkak dengan cepat dari hanya 2 ekor tikus menjadi sekitar 1250 dalam 1 tahun. Bahkan faktanya, sepasang tikus dapat memproduksi sekitar 2000 anak tikus dalam setahun apabila dibiarkan tidak dikendalikan. Ketiga, tikus mempunyai ingatan yang sangat baik. Tikus adalah salah satu binatang yang memiliki penglihatan yang sangat buruk. Apa yang mereka lihat akan tampak buram, terutama ketika objek yang mereka lihat berjarak beberapa meter jauhnya. Meskipun demikian, siapa sangka jika tikus adalah hewan yang pintar, yang dilengkapi dengan ingatan yang sangat baik loh. Melalui ingatan yang tergolong istimewa ini, tikus dengan mudah mengingat dan memetakan ruangan serta semua rute yang mereka lewati dalam waktu yang cukup lama. Uniknya lagi, tikus juga diketahui mampu mengingat wajah manusia dan mengenali orang-orang yang telah mereka lihat sebelumnya. Hal ini menjadikan mereka lebih waspada ketika harus berhadapan dengan manusia ketika hendak mencoba untuk menangkapnya. Yang keempat, tikus adalah pemakan segalanya. Makanan yang disukai tikus sangat tergantung pada di mana tempat tinggal tikus itu sendiri dan jenis tikus itu sendiri. Meskipun demikian, tikus sebagai hama dikenal sebagai hewan omnivora dan pemakan oportunistik. Mereka akan memakan apapun yang mereka temukan. Ini juga termasuk makanan yang dimakan oleh manusia. Jenis tikus atap dapat memakan daging dan biji-bijian, tetapi makanan kesukaan tikus jenis ini adalah buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan. Sedangkan jenis tikus got memilih jenis makanan yang jauh lebih seimbang dibandingkan dengan tikus atap. Makanan kesukaan tikus got antara lain adalah biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, sereal, daging, hingga ikan. Melihat dari kebiasaan tikus ini dalam memilih makanannya, sangat penting bagi kita untuk selalu menjaga kebersihan rumah ya. Khususnya di tempat di mana terdapat banyak bahan mentah atau makanan siap saji yang biasa kita konsumsi di rumah sehari-hari. Yang kelima, tikus suka bersembunyi di tempat yang sulit dijangkau manusia. Tikus sendiri merupakan hewan yang pemalu dan lebih aktif ditemukan di malam hari atau nokturnal.
Inilah sebabnya kenapa tikus suka bersembunyi di mana tempat-tempat tersebut tergolong gelap dan hangat di dalam rumah kita. Tikus membangun sarangnya di dalam rumah kita dengan mengumpulkan dan merobek-robek bahan-bahan lunak yang dapat dengan mudah ditemukan di lingkungan rumah kita seperti kain, kardus, dan kertas. Di mana tikus bersembunyi sejatinya tergantung pada jenis tikus itu sendiri yang ditemukan mengancam rumah kita. Namun, jenis tikus rumahan akan memilih untuk bersarang di tempat-tempat cukup sulit dijangkau oleh manusia. Berikut ini adalah beberapa tempat yang seringkali menjadi sarang tikus. Yang pertama yaitu atap rumah. Di bawah atau di balik mesin perabotan rumah tangga seperti kompor atau kulkas, di balik tembok, di ventilasi udara, di dalam garasi atau gudang, serta yang terakhir paling menjengkelkan yaitu di mesin mobil. Lalu bagaimana cara membuat tikus pergi dari rumah kita? Tikus dapat menjadi hama persisten yang dapat mengganggu rumah kita. Lebih buruk lagi, tidak mudah untuk membuat tikus pergi dari rumah, terutama jika mereka dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup di dalam rumah kita, seperti sumber makanan, sumber air, dan tempat bersarang. Cara terbaik untuk mencegah tikus adalah dengan tidak memberi mereka sedikit pun akses ke sumber makanan, air, dan tempat bersarang di dalam rumah kita ya. Yaitu menjaga rumah agar tetap bersih dan tidak menumpuk barang-barang bekas seperti koran dan kardus bekas. Menyimpan semua bahan makanan ke dalam wadah yang tertutup rapat, jangan meninggalkan piring kotor. Secara reguler mengosongkan tempat sampah dan tidak membiarkan kantong plastik sampah tertinggal di dalam rumah. Pastikan tidak ada kebocoran pada pipa dan saluran air di rumah kita. This practically blind 2-foot, 3-pound African giant pouched rat has a unique superpower, a sensitive nose that can detect unexploded landmines. Itulah ulasan mengenai tikus rumah yang sulit dikendalikan apabila sudah menjadi hama. Mudah-mudahan video ini menjadi referensi dan bermanfaat bagi kita semua. Jika kalian berkenan, silakan subscribe juga channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.